Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Lagi dan lagi, episode 3 ini bikin Bang M sangat takjub. Wajar kalau pemutaran episode perdananya saja tembus 25 juta penonton hanya dalam waktu 24 jam dan menjadi series dengan pemutaran perdana terbanyak sepanjang masa. Dan lagi-lagi, kali ini kita diberikan kesempatan melihat mimpi menjadi kenyataan, yakni melihat kota legendaris, kota Númenor, utuh lengkap dengan peradabannya. Yang tentunya gimana keseruannya? Langsung saja, ini dia alur cerita Lord of the Ring, Ring of Power, episode 3. Let's get it on! Kisah dibuka dengan Arondir yang diseret oleh dua sosok misterius. Dia pun setengah sadar melihat banyak makhluk aneh menggunakan topeng dan senjata tulang binatang. Kemudian melihat banyak tawanan manusia, anak-anak dan wanita. Lanjut dia dilemparkan, kemudian kakinya dirantai. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari para orc yang bekerja dan mengabdi kepada Adar, pimpinan mereka. Siapa itu Adar? Nanti akan terjawab. Lanjut, dia disuruh untuk menggali. Dan ternyata mengejutkannya, dia bertemu dengan Medan, temannya, dan komandannya di sana yang juga ikut tertangkap. Dan terlihat juga para orc sibuk menyiksa para tawanan lainnya. Di tempat lain, Galadriel terbangun dalam sebuah kapal. Tak lama datang Halbrand memberikannya makanan. Kemudian Galadriel dan Halbrand dibawa ke atas geladak kapal. Tampaklah sebuah lambang bintang di layar kapal tersebut. Kemudian muncul sang kapten dengan wajah seramnya. Ternyata kapten itu sangat ramah dan mengatakan bahwa sebuah keberuntungan ada ras Eldar di atas kapalnya. Dan dia berjanji akan membawa Galadriel menemui pemimpinnya dengan selamat. Dan mereka sudah dekat. Dan juga ternyata belati Galadriel diambil oleh kapten tersebut. Tak lama kapal pun tiba di gerbang menuju pulau legendaris. Terlihat ada banyak pahatan muka Hokage di batu menuju ke dalam pulau. Ini sih asli, gila. Udah nggak ngotak lagi berapa habis dananya. Asli super niat. View-nya asli terlalu indah, terlalu realistis. Ingat ini baru gerbangnya saja ya. Siap-siap aja lihat kotanya nanti. Asli di luar nalar. Terus ada patung-patung raksasa. Lanjut Halbrand bertanya, jadi negeri apa ini? Galadriel menjawab, dari ciri-cirinya jelas hanya satu. The one and only, negeri bintang. Yang paling barat dari semua alam fana. Ya, apalagi kalau bukan kerajaan Pulau Númenor yang legendaris. Terus kapal melewati jembatan raksasa. Lanjut ada tata kota disertai patung raksasa dari raja-raja Númenor terdahulu. Dan landscape seluruh kota yang terlalu cantik, terlalu realistis. Bang Em hanya bisa bengong lihat keindahan buatan manusia. Asli bikin speechless. Dan sangat merasa beruntung banget bisa melihat kota Númenor bisa menjadi nyata. Gila. Tak lama Galadriel dan Halbrand dibawa oleh kapten mendarat di pelabuhan. Pasarnya pun sangat natural banget. Serasa memang berada di pasar tradisional. Sampai sedetail itu. Sampai ke ekstras pun aktingnya berkualitas. Memang harga nggak bisa bohong. Mantap. Di jalannya pun anak-anak bermain. Ya natural banget. Di detail kecil ini pun juga diperhatikan. Lanjut Halbrand bertanya, siapa manusia yang sama nenek moyangnya dengannya yang membuat kerajaan sehebat ini ke Galadriel? Galadriel bilang, sorry Halbrand, nenek moyang lu beda. Dulu dalam perang besar, nenek moyang lu bersekutu dengan kejahatan alias Morgoth. Sedangkan orang-orang Númenor bersekutu dengan bangsa Elf dalam melawan Morgoth. Sebagai hadiah, para Valar memberi mereka pulau ini yang telah berubah sejak saat itu. Halbrand merasa ada yang aneh dengan nada bicara Galadriel. Galadriel melanjutkan, itu sebuah ungkapan kedukaan. Karena dahulu Elf bisa datang dan pergi dengan bebas dari pantai ini. Dan bahkan Elf dianggap sebagai kerabat bangsa Númenor, bisa berbagi hadiah ilmu. Dan tiba-tiba Númenor mendadak menolak kedatangan kapal-kapal bangsa Elf, yang pada akhirnya memutuskan semua hubungan dengan bangsa Elf. Halbrand bertanya, emang kenapa? Galadriel hanya menjawab, kita akan mencari tahu jawabannya sekarang. Tiba-tiba Kapten Elendil meminta mereka berdua melanjutkan mengikuti dirinya, karena nanti bisa tersesat kalau terpisah dengannya. Saat akan melanjutkan, Halbrand tak sengaja melihat pandai besi di sana dan sangat ingin bekerja menjadi pandai besi di sana. Lagi-lagi ditampilkan landscape kota yang terlalu cantik, kelas dewa, terlalu nyata.
tanpa celah, megah, dan sangat mengintimidasi sekaligus sangat menakjubkan, luar biasa. Kemudian mereka tiba di tempat rapat Dewan Numenor. Halbrand menyarankan Galadriel untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk memusuhi orang-orang Numenor, dan lebih baik menjadikan mereka sebagai teman. Kemudian penjaga mengatakan bahwa Ratu sedang sibuk sama sibuknya dengan Rektor Brunson dan tak bisa diganggu. Tapi saat melihat ada Galadriel alias bangsa elf, penjaga itu langsung terdiam dan mundur. Saat mereka memasuki aula, semua orang pun yang tadinya berisik langsung terdiam. Seakan berlutut, Galadriel dilarang oleh Ratu Numenor, karena di Numenor tidak ada istilah berlutut. Ratu pun menyuruh Galadriel mengenalkan dirinya. Galadriel mengatakan dia berasal dari Noldor, putri dari rumah emas Finarvin, komandan tentara utara dari raja tertinggi Gil-galad. Sedangkan Halbrand mengatakan dia berasal dari Southland. Paran yang heran kok bisa elf dan manusia bersama-sama. Galadriel bilang kalau mereka secara kebetulan dipertemukan oleh situasi yang tidak menguntungkan di tengah laut. Dan untungnya berkat pertolongan Kapten Elendil mereka bisa selamat dari kematian. Lanjut, Galadriel meminta belas kasihan tambahan dari Ratu Numenor dengan meminta kapal menuju Middle Earth. Mendengar itu, para dewan pun kembali heboh. Lanjut, Galadriel yang mulutnya nggak berbandrol bilang kalau berkat jasa para elf lah kenapa para manusia Numenor diberi hadiah pulau ini oleh Valar, sehingga dia hanya meminta sedikit balas budi dari bangsa manusia di sana. Ratu pun membantah dengan bilang nenek moyang mereka tidak diberi apa-apa, bahkan mereka membayar pulau ini dengan darah kerabat-kerabat mereka. Galadriel tetap memaksa akan meninggalkan pulau ini. Ratu Miriel malah ingin elf tetap tinggal dan bilang coba aja kalau bisa. Melihat situasi menjadi memanas, Halbrand angkat bicara dan memberikan solusi. Mereka akan bersedia tinggal selama beberapa hari sembari Ratu Miriel dan penasihatnya mempertimbangkan soal keinginan Galadriel. Parazon setuju dengan usulan Halbrand dengan syarat ruang gerak Galadriel dibatasi hanya di dalam istana saja. Galadriel mendengar itu menolak karena dia kan wanita bebas, bisa mendengar kalau nggak mau menuruti artinya memilih di penjara. Galadriel malah giut. Lanjut, Halbrand berterima kasih ke Elendil atas bantuannya sambil mencuri kembali pisau Galadriel. Lanjut, Halbrand bilang, kamu kenapa Galadriel? Ini surga. Kita bisa memulai hidup baru di sini, sambil mengembalikan pisaunya ke Galadriel. Di tempat lain, Ratu Mirian dan Parazan merasa khawatir dengan kehadiran seorang elf di sana. Lanjut, Ratu Mirian ingin tahu biodata dari Kapten Elendil. Parazan mengatakan dia berasal dari keluarga bangsawan, sekarang menjadi penjaga laut dengan seorang putra, yang juga akan mengikuti jejaknya bernama Isildur. Kita pun dibawa ke scene mahal lainnya, bukan satu kapal, tapi dua kapal di tengah laut. Isildur pun berusaha menyelamatkan teman yang terbawa oleh kapal, dan akhirnya berhasil mengikat tali layar di kapalnya kembali. Lanjut, mereka semua berlabuh ke pantai. Ternyata mereka sedang melakukan pelatihan tahap akhir untuk menjadi kapten, dan tinggal 9 hari lagi sebelum mereka semua akan diberikan kapal mereka masing-masing. Dan tak lama datang saudara Isildur menjemputnya. Di tempat lain, Ratu Miriel percaya bahwa yang setia percaya bahwa ketika kelopak pohon putih jatuh, itu berarti air mata para Valar itu sendiri yang sedang jatuh. Pengingat hidup bahwa mata mereka dan penghakiman mereka selalu ada pada kita. Apakah kamu percaya itu, Elendil? Elendil menjawab, sesuai pengalaman hidupnya, tidaklah bijaksana untuk menjalani hidup seorang dari hanya menebak sebuah tanda dari pertanda. Ratu bertanya, apa arti nama Elendil? Menurut Elendil, dasarkan bahasa kuno para Eldar atau Elf, Elendil berarti teman elf. Mendengar itu, Ratu langsung marah. Jadi kamu berteman dengan elf? Elendil menjawab, enggak Ratu, saya setia dengan Numenor. Itu mengatakan bahwa elf tidak disukai di pantai kita dari sejak masa pemerintahan kakek buyut dari kakeknya Ratu Miriam. Berapa keturunan tuh? Tapi kenapa Elendil malah membawanya ke dalam Numenor? Elendil bilang, itu adalah laut yang menempatkan elf itu di jalannya, dan laut selalu benar. Ratu Miriam pun akhirnya menugaskan Elendil sesuai dengan kesalahannya yang telah dia perbuat, dengan memberikannya sebilah pedang. Apa itu? Nanti akan terjawab. Lanjut, beralih ke Southland.
Arondir menemukan bahwa orc sangat takut dengan cahaya matahari yang sangat terik karena kulit mereka akan otomatis terbakar jika terkena cahaya tersebut. Arondir juga menemukan fakta bahwa terowongan-terowongan itu sampai menembus horden, dan hal itulah yang membuat para orc tidak terdeteksi oleh para elf selama ini. Menurut Medan, orc ini sedang mencari sesuatu seperti senjata karena mereka mengobrak-abrik tiap desa yang mereka jumpai. Ya jelas, pedang patah yang ditemukan Theo itu yang dicari oleh para orc. Orc bekerja keras tiap malam untuk menemukannya untuk memimpin mereka. Seorang penerus dari Morgoth, yakni Adar. Menurut Revion, Sauron dikatakan memiliki banyak nama di masa lalu, dan mungkin ini adalah salah satu namanya. Revion memiliki rencana untuk kabur dari sana saat matahari mencapai puncak tertingginya, dan jika salah satu dari mereka berhasil kabur, maka mereka harus meminta bala bantuan untuk menyapu bersih bangsa orc dari daratan itu seperti masa lalu. Tiba-tiba ada orc yang menyuruh mereka melanjutkan menggali. Revion bilang susah karena pohon itu akarnya sudah terlalu dalam, lebih baik mengitarinya daripada menebangnya. Tiba-tiba datang Maggot, orc berpangkat tinggi sambil tertawa dan mengatakan ke Revion bahwa dia baru saja menunjukkan kekuatannya dan layak untuk diberi minum. Awalnya Revion ragu-ragu untuk menerimanya. Akhirnya dia meminumnya, kemudian memberikan ke Arondir, lanjut ke Medan. Tak sedang minum, tiba-tiba Maggot menyabet leher Medan. Medan pun tewas. Terpaksa Arondir bersedia untuk menebang pohon tersebut. Kembali ke Galadriel, dia kabur dari istana Númenor dan sedang dikejar oleh para penjaga. Lanjut, dia pun tiba di pelabuhan dan berencana akan mencuri kapal di sana. Ternyata Elendil sudah mencegatnya dan bilang percuma juga maling kapal itu, nggak akan bisa membawa Galadriel keluar dari pulau Númenor. Lanjut, Elendil mengatakan sekarang Ratu telah menambahkan tugas Elendil untuk menjaga Galadriel agar tidak membuat keonaran lebih banyak lagi di sana. Galadriel ini keras kepala dan malah terus melawan. Elendil bilang kalau Galadriel gini terus yang bakal rugi Galadriel juga, karena kalau dia tertangkap lagi maka dia akan dirantai dan tidak lagi diperlakukan sebagai tamu. Mendengar itu Galadriel pun terpaksa menurut. Lanjut, Elendil ternyata bisa berbahasa elf. Mendengar itu Galadriel heran, di mana dia belajar bahasa itu? Elendil bilang dia belajar di Hall of Lords. Galadriel pun langsung minta diantar ke sana. Mereka pun pergi ke sana dengan menggunakan kuda. Di kota, Halbrand mencoba untuk melamar menjadi seorang pandai besi, tapi sayangnya dia ditolak karena tidak memiliki emblem serikat pekerja. Saat di kedai, Halbrand ditanyai oleh seorang pria bernama Tamar dengan emblem serikat pekerja. Dia memanggil Halbrand dengan sebutan Lowman alias manusia rendah karena merasa bangsa Númenor adalah manusia dengan derajat tertinggi yang hampir setara elf, karena leluhur mereka diberkati oleh Tuhan mereka para Valar secara langsung. Singkatnya, Halbrand mentraktir Tamar dan gengnya sambil mencuri emblem serikatnya. Ternyata dia ketahuan dan Tamar sengaja membiarkannya lanjut mengajar Halbrand. Ternyata Halbrand berbalik melawan, berubah menjadi berserker dan mengajar mereka semua satu persatu tanpa ampun. Lanjut, dia ditangkap oleh para penjaga. Di Hall of Lore, Galadriel minta tolong mencari arti dari sebuah simbol ke Lore Master di sana. Dan ternyata Hall of Lore dibuat oleh Elros itu sendiri, saudara kembar dari Elrond. Menurut Elendil, raja terakhirlah yang berjasa menjaga Hall of Lore yang masih tetap ada. Dan sekarang dia diasingkan di sebuah menara di kerajaannya sendiri. Tak lama datang Lore Master membawa apa yang diminta Galadriel. Terungkap bahwa makna lambang Sauron yang selama ini dia cari-cari ternyata merupakan sebuah peta. Ya, peta Southland. Dan hal itu juga berarti sebuah pidato hitam di mana mereka berencana menciptakan dunia mereka sendiri, di mana kejahatan tidak hanya bertahan tetapi akan berkembang. Sebuah rencana yang akan dilakukan penerusnya jika Morgoth kalah. Galadriel baru menyadari bahwa jika Sauron memang benar-benar kembali, maka Southland hanyalah awal dari semua kehancuran di seluruh dunia. Kembali ke kampung Harfoot, Sadok sedang melatih anak-anak untuk bermigrasi dengan menggunakan kostum menyeramkan. Dari sinilah alasan yang membuat dunia luar menyangka bahwa kaum Harfoot adalah makhluk yang menyeramkan. Dan Sadok berpesan untuk tidak keluar dari jalur. Marigold cemas dengan keadaan kaki suaminya yang belum membaik dan takut nanti ketinggalan rombongan migrasi.
Largo bilang dia yakin bisa sampai di Grove dengan cara berada di karavan yang paling depan, dan tentunya semua bisa terwujud karena ada bantuan Nori. Malamnya Nori berniat untuk melihat buku milik Sadok diam-diam untuk mengetahui arti dari rasi bintang yang diminta oleh kakek Meteor, dibantu oleh Poppy. Saat melihat buku Tuan Sadok dan menemukan rasi bintang yang dicari, tiba-tiba Sadok datang sehingga Nori terpaksa bersembunyi. Singkatnya, dengan bantuan Poppy, Nori berhasil mendapatkan halaman yang dicari dari buku Sadok dan menyimpannya di dalam tasnya. Lanjut, Sadok berpidato soal migrasi mereka yang akan dilakukan esok hari dan juga mengenang para korban yang jatuh saat mereka melakukan migrasi seperti terjebak longsor salju, tanah longsor, dan lainnya. Tiba-tiba kakek Meteor datang dan mengambil kertas rasi bintang dari dalam tas Nori. Lanjut membacanya dekat api biar lebih kelihatan. Dasar konyol, malah kakek Meteor membakar halaman kertas tersebut. Dan saat berusaha mematikan apinya malah bikin kekaliman. Asli ngeselin banget nih kakek. Akhirnya ketahuan kalau Nori lah yang membantu kakek Meteor tersebut. Nori pun disidang oleh Sadok atas kesalahannya. Malva yang sok kejam malah menghukum Nori tidak boleh ikut migrasi. Tapi Sadok mengatakan dia tidak akan dihukum seberat itu karena dia masih sangat muda. Dia masih boleh ikut migrasi, tapi dengan catatan harus berada di jalur paling belakang. Largo langsung protes karena dengan kondisinya dia seharusnya berada di karavan paling depan. Marigold pun tambah marah ke Nori atas perbuatannya dan mengingatkan kalau Nori itu bukan siapa-siapa, dia hanya anak kecil dari suku Harfoot dan stop mimpi ingin bertualang di dunia luas. Nori membela diri bahwa dia memang tidak penting, tapi kakek Meteor ngeselin itu yang sangat penting untuk series ini. Ke Elendil, dia memberitahu kedua anaknya, Isildur dan Aerian, bahwa Galadriel ada di Númenor untuk menunggu kapal yang akan membawanya menuju Middle Earth. Elendil bilang kemungkinan yang akan mengantarkannya nanti adalah Isildur. Isildur menjawab dia tidak mau jadi kapten dulu, dia menunda selama 1 musim. Mendengar itu Elendil sangat kesal. Tiba-tiba datang seorang wanita membawakan surat untuk Aerian. Ternyata Aerian diterima menjadi anggota Guild Boulder, yang ternyata semua itu diam-diam adalah jasa dari Isildur. Dan tiba-tiba Isildur telah menghilang. Ke Galadriel, dia mengunjungi Halbrand yang dipenjara karena perkelahian tadi siang. Galadriel bilang kalau ternyata Halbrand bukan orang sembarangan. Kemudian dia memberikan informasi yang dia temukan di Hall of Nol ke Halbrand tentang jati dirinya yang sebenarnya. Ternyata gulungan itu berisi simbol yang ada di kalung Halbrand. Galadriel menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang pria yang memiliki tanda itu menyatukan suku-suku yang ada di Southland dalam suatu panji. Dan banner itu juga yang akan menyatukan mereka sekali lagi hari ini untuk melawan kejahatan yang berusaha merebut tanah mereka. Wajar orang-orang mereka sekarang tidak punya raja, karena rajanya adalah Halbrand itu sendiri. Halbrand hanya mengatakan bahwa hati-hati Elf, karena pewaris simbol ini bukan sekedar keturunan bangsawan, karena nenek moyangnya dahulu bersumpah darah setia pada Morgoth. Dan Halbrand bukanlah pahlawan yang Galadriel cari selama ini. Malamnya Ratu Miriam pergi ke menara menemui ayahnya, Raja Númenor. Dia memberitahukan bahwa Elf telah berada di Númenor, momen yang sangat ditakutkan oleh para manusia Númenor. Kembali ke Harfoot, saat sedang migrasi, terlihat keluarga Nori Brandyfoot kesulitan menarik kereta mereka, sehingga mereka jauh tertinggal dari rombongan migrasi yang lainnya. Ternyata kakek ngeselin diam-diam ada di dalam keretanya. Aslilah kakek ini ngepranknya kelewatan, dasar beban banget. Suka banget nyusahin bangsa Harfoot ini. Kakek itu pun akhirnya bisa menyebut kata friend alias teman ke Nori. Dan akhirnya kakek Meteor jadi nolong keluarga Brandyfoot mendorong kereta mereka untuk migrasi. Ke tempat Arondir, mereka pun melakukan serangan ke Oxford pas tengah hari. Lanjut berusaha memutuskan rantai mereka. Sayangnya salah satu yang mencoba kabur tetap mati terkena lemparan pisau. Tiba-tiba datang gerombolan orc yang menarik rantai mereka. Tidak tinggal diam, para elf dan manusia lainnya coba melawan. Lanjut Arondir merobohkan atap dari daun, sehingga para orc langsung terkena cahaya matahari dan kulitnya langsung terbakar. Orc pun sangat marah dan melepaskan anjing seram milik mereka bernama Wolf. Anjing itu dengan ganas membunuh beberapa elf. Untung Arondir berhasil menjebaknya ke dalam pohon dan merantainya di sana, dan menyuruh Rivian untuk segera kabur. Arondir masih berhasil membunuh orc lagi dan membunuh Wolf dengan tombak agar Rivian
Revyon bisa kabur, sedangkan Revyon berhasil mendaki ke atas. Setelah tiba di atas, ternyata Revyon sudah kena panah. Asli beban banget nih Komandan Revyon. Sudah susah diselamatkan malah mati. Lanjut Arondir akan dibunuh oleh para orc, tapi dihentikan oleh orc bernama Lurka karena dia akan dibawa menghadap ke pemimpin mereka, Adar. Dan akhirnya untuk pertama kalinya kita akan melihat Adar alias Sauron dengan full armor, tapi bersambung. Makin seru dan bikin penasaran aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.